Bapak Dr. Andus Domingus Mandacan, mari kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah. Iya. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Andus Nathaniel D. Mandacan MSI, kita berikan apresiasi juga beserta para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat. Kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat atau yang mewakili, yang kami hormati para peneliti dari lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian, kemudian kami hormati para pimpinan Mitra Pembangunan Papua Barat, tamu undangan yang kami hormati pula. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Mari kita berikan aplaus. Selamat datang pada acara peluncuran majalah Kasuari Inovasi dan Jurnal Ilmiah Pembangunan Berkelanjutan IGIASER Hanjok dan inovasi daerah lainnya oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan Provinsi Papua Barat. Bapak Gubernur, undangan hadirin yang kami hormati. Acara ini dikemas sesuai dengan protokol kesehatan. Ke depan, kegiatan ini akan menjadi standar acuan di masa tatanan kehidupan normal atau new normal pada berbagai kegiatan di Papua Barat. Oleh karena itu, Bapak Ibu undangan, mengawali seluruh rangkaian acara peluncuran di malam ini, kita akan disuguhkan dengan pemutaran video tentang profil Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat dan diikuti dengan berbagai inovasi dan produk dari berbagai mitra pembangunan di Papua Barat. Kita akan saksikan profil Balitbangda Provinsi Papua Barat. Saya berkomitmen bersama pemerintah pusat untuk menjaga dan mengelola sumber daya ini secara bijaksana. Kami membutuhkan banyak masukan dan dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan mimpi ini. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda adalah lembaga akademik pada pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai think tank pimpinan daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, yaitu pembentukan dan susunan operasional Balitbangda. Tugas Balitbangda yaitu 1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi. 2. Menyusun rencana program dan anggaran. 3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan termasuk pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah. 4. Fasilitasi dan inovasi daerah. 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan penelitian. 6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian serta pengembangannya. 7.
pelaksanaan administrasi penelitian serta pengembangannya di Provinsi Papua Barat. Kedelapan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Balitbangda Papua Barat memiliki fungsi utama yaitu 1. Perumusan kebijakan teknis tentang penelitian dan pengembangan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku. 2. Fasilitasi dan pemberian dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang penelitian. 3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, dan pembinaan masyarakat daerah. 4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksanaan teknis. 5. Kami juga melakukan pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Balitbangda Papua Barat berkomitmen untuk terus berakselerasi dan berinovasi dalam melaksanakan tupoksi kelitbangan dan inovasi daerah demi kemajuan Papua Barat. Selanjutnya adalah inovasi Bank Indonesia. Salah satu mitra inovasi perbankan dengan Balitbank Daerah Provinsi Papua Barat. Shalom, selamat sore semuanya. Terima kasih, berjumpa lagi dengan kami Pokja FIFA. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah membina kami. Sebelum kami dapat pelatihan dari BI, kami belum tahu bagaimana caranya membuat sebuah produk yaitu keripik sukun. Tetapi terima kasih dan puji Tuhan, berkat Bank Indonesia kami diberi ilmu, diajar bagaimana cara membuat keripik, dan harapan kami ke depan bahwa Pokja FIFA ini tetap eksis, tetap dapat menciptakan sebuah produk yang dapat berguna bagi semua orang atau bagi banyak orang. Kami berharap sekali untuk pihak-pihak terkait untuk membina kami sehingga kami pun boleh maju, lebih maju lagi. Selanjutnya Bapak Ibu adalah Papua Muda Inspiratif Manokwari. Papua Muda Inspiratif PMI adalah sebuah gerakan kolaborasi dari anak-anak muda prestatif di tanah Papua untuk menginspirasi dan mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di berbagai bidang. Di Manokwari, Papua Barat, PMI hadir melalui inovasi toko sayur online bernama Anggimart dengan menggandeng mama-mama Papua untuk menampung dan memasarkan hasil pertanian. Menciptakan wirausaha lokal muda Papua di masa depan dengan melibatkan mahasiswa melalui inovasi Kurima atau kurir mahasiswa dalam mengantar pesanan pelanggan sekaligus mendorong pengembangan pasca produksi hasil pertanian olahan yang dapat dipasarkan secara online. Diharapkan kerjasama dengan Balitbangda Papua Barat dapat mendukung inovasi melalui pengembangan sistem online
berbasis aplikasi ke depannya. Matahari telah bersinar di ufuk timur, disitulah kami berpijak. Inilah cerita kami, sekelompok muda Papua yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif Manokwari, memiliki sebuah mimpi yang sama, yakni memberikan kemudahan pasar pada pasar tradisional mama-mama petani Papua. Pada masa pandemi, situasi pasar tradisional tidak mampu menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Penjual tidak berkompromi untuk memakai masker, pasar ramai pengunjung dan penjual, transaksi masih tunai. Papua bangkit untuk mandiri dan sejahtera. Berikutnya Bapak Ibu, Noken Go. Sebuah inovasi berbasis aplikasi online karya anak Papua dalam menjawab berbagai kebutuhan di Manokwari melalui Play Store yang bernama Noken Go. Mengikuti jejak provider yang sudah go public, Noken Go menawarkan berbagai produk melalui menu aplikasi merchant, ojek online, taksi online, dan mart online dengan mimpi One Top Service. Aplikasi ini diharapkan kehadiran awalnya di Manokwari, Papua Barat dapat memberikan banyak kemudahan dengan sistem terintegrasi untuk kebutuhan transportasi, pemasaran, publikasi, hingga promo pariwisata. Selanjutnya, Koperasi Bekal. Pendirian Koperasi Bekal berasal dari internal dalam komunitas Bentara Papua, Ekonusa, Greenpeace, Cafe Matoa, mahasiswa, dan relawan. Koperasi Bekal bertujuan untuk menampung hasil produksi petani dan nelayan dengan model pemasaran konvensional dan inovatif baru melalui sistem online. Koperasi Bekal sudah berhasil memasarkan paket produksi berupa ikan segar yang berasal dari Badan Usaha Kampung Menarbu, Kabupaten Teluk Wondama, sayur, buah-buahan segar, dan biji kopi organik dari Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, produk tepung sagu dari Kampung Sira, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kampung Samate, Kabupaten Raja Ampat. Selain produk segar dan organik, Koperasi Bekal juga fokus pada pemasaran produksi olahan kopi Anggi dan kue kering kemasan dari tepung sagu untuk dikembangkan pasca produksi bernilai ekonomi tinggi. Jadi Koperasi Bekal ini didirikan di Manokwari pada tahun 2019 dan mendapatkan SK di awal 2020. Maksud dan tujuan dari didirikannya Koperasi Bekal ini adalah sebenarnya untuk menampung beberapa ide dari teman-teman di Bentara Papua untuk memasarkan hasil dari para petani maupun nelayan di daerah-daerah terpencil yang ada di Papua Barat. Jadi Koperasi Bekal ini hadir untuk
membantu masyarakat dari segi produksi dan pemasaran hasil bumi. Yang kami lakukan saat ini adalah membantu nelayan di badan usaha milik kampung di Kampung Menarbu, terus menjualkan hasil ikan yang ditanggung ikan asin. Awalnya kami hanya berpikir untuk menampung dan memasarkan hasil yang dipunyai masyarakat, tapi kami juga terus berpikir untuk melakukan beberapa inovasi seperti memasarkan dalam bentuk online. Terus tidak hanya sampai di situ, tapi kami memikirkan juga bagaimana sih membuat nilai ekonomis dari produk-produk tersebut lebih meningkat. Misalnya sagu kami buat dalam bentuk tepung sagu, terus diolah lagi menjadi aneka panganan seperti kue, terus kopi. Kami tidak hanya beli langsung seperti itu terus dijual lagi kembali, tapi kami sangrai, kami sortir dalam supaya kualitasnya lebih meningkat. Terus kami bikin packaging yang lebih menarik agar konsumen tertarik untuk membeli. Bapak Ibu, selanjutnya kita sampai pada majalah dan jurnal. Penerbitan berkala majalah populer ilmiah Kasuari Inovasi dan jurnal pembangunan ilmiah Igyaser Hanjok adalah suatu langkah maju sekaligus menunjukkan eksistensi kehadiran Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah Provinsi Papua Barat, sekaligus sebagai sarana ujung tombak dalam mengekspos kegiatan kelitbangan daerah dan inovasi para mitra. Kehadiran majalah dan jurnal diinisiasi secara langsung oleh Kepala Balitbangda Papua Barat, Profesor Charlie D. Heatubun, dengan melibatkan tim kerja kecil yang solid. Saat ini majalah Kasuari Inovasi telah terbit dalam 3 edisi, sementara untuk jurnal Igyaser Hanjok saat ini sudah terbit pada edisi kedua dan dapat diakses secara online dengan adanya online jurnal sistem OJS dan DOI. Diharapkan dengan melengkapi 2 edisi berikutnya, jurnal Igyaser Hanjok dapat diusulkan, diakreditasi dan secara konsisten untuk tingkatan yang lebih tinggi, yaitu terindeks Scopus. Secara khusus pada edisi perdana dan kedua jurnal Igyaser Hanjok, untuk artikel dari para penulis mendapatkan penghargaan sebagai stimulus dalam mendorong minat para penulis dari berbagai bidang terkait pembangunan. Diseminasi dan publikasi adalah rangkaian terpenting di dalam kegiatan kelitbangan dan inovasi, terutama di daerah. Sangat penting untuk menyampaikan hasil pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta produk inovasi dan juga pembangunan daerah secara luas ke publik. Untuk itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat menginisiasi terbitan berkala jurnal ilmiah pembangunan berkelanjutan Igyaser Hanjok dan majalah semi populer Kasuari Inovasi. Saya menilai bahwa launching majalah Kasuari Inovasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bagi masyarakat ini sebagai sebuah sumber informasi, tetapi juga media komunikasi yang diharapkan akan ada banyak masukan bagi pembangunan di Papua Barat. Majalah ini ada beberapa rubrik-rubrik menarik, teknologi, kemitraan, dan lain sebagainya, yang juga bisa melibatkan kami selaku mitra dari UPT Kementerian LHK untuk juga berkontribusi melalui tulisan-tulisan kami di dalam majalah ini. Harapan saya dari edisi 1, 2, 3 ini untuk edisi selanjutnya kiranya dapat mempublikasikan juga untuk industri kreatif, sehingga harapan kami
bahwa produk-produk mereka ini dapat dipromosikan lewat media yang ada. Apresiasi yang tinggi untuk Gubernur Papua Barat, Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat yang sangat luar biasa dalam mengapresiasi dunia pendidikan, dunia riset bagi generasi kita di tanah Papua. Jurnal ini penting bagi Unipa, tapi juga secara khusus bagi dosen dan mahasiswa karena akan mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang dapat menjadi sarana pembangunan dan dibaca oleh para mahasiswa untuk mendukung karya-karya ilmiah mereka di kampus. Igi Aser Hancop merupakan rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan referensi penting dalam pembangunan Provinsi Papua Barat dari sisi konservasi sumber daya alam. Kami berharap sajian-sajian dari Majalah Kasuari Inovasi dengan berbagai rubrik yang kami sajikan kiranya boleh memberikan sajian yang bermanfaat dan dapat menginspirasi setiap pembaca dalam mengetahui informasi-informasi kelitbangan dan inovasi daerah di Provinsi Papua Barat dan secara umum seluruh aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung di Provinsi Papua Barat. Majalah Kasuari Inovasi, mantap! Majalah Kasuari Inovasi, yes! Majalah Kasuari Inovasi, yes! Baik Bapak Ibu, sebagai tanda apresiasi terhadap isi tayangan yang baru saja kita saksikan semua. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Dan tepuk tangan yang sekali ini, tepuk tangan untuk Balitbangda Provinsi Papua Barat. Mari kita berikan. Luar biasa. Bapak Gubernur, undangan yang kami hormati. Dalam upaya melindung hasil diseminasi baik berupa penelitian, produk dan inovasi di Papua Barat, yang salah satu langkah strategis adalah dengan mematenkannya sebagai hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, Balitbangda Papua Barat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat secara kelembagaan mengikatnya dalam sebuah kerjasama MOU yang akan ditandatangani secara simbolis oleh Kepala Balitbangda Papua Barat dan Kepala Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Penandatanganan MOU tentang hak kekayaan intelektual antara Balitbangda Provinsi Papua Barat dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu kami persilakan dengan hormat Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat atau mewakili berkenan naik ke panggung utama. Kami mohon untuk menyaksikan penandatanganan MOU ini. Kami persilakan dengan hormat Bapak Gubernur Papua Barat dan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
Bapak Gubernur dan Bapak Sekda masih berada di panggung utama. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau yang mewakili, setelah foto dipersilakan kembali ke tempat. Pada Kakanwil atau mewakili, terima kasih. Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Kabalik Bangda masih berada di panggung utama. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan cover majalah Kasuari Inovasi. Untuk edisi pertama akan ditantangani oleh Gubernur Papua Barat. Untuk edisi ketiga ditandatangani oleh Sekda Provinsi Papua Barat. Tamu undangan dimohon berdiri. Apabila tepuk tangan oleh para tamu undangan menandakan bahwa Bapak Gub dan Bapak Sekda silakan menandatangani. Mari kita berikan aplaus semua sebagai tanda peluncuran majalah Kasuari Inovasi. Terima kasih Bapak Gub, Bapak Sekda masih berada di panggung utama didampingi Bapak Balik Bangda. Selanjutnya Bapak Gubernur Papua Barat berkenan menandatangani prasasti operasional Anggimar dan Koperasi Bekal. Mari kita berikan aplaus sebagai tanda peluncuran operasional Anggimar dan Koperasi Bekal. Terima kasih Bapak Gubernur Papua Barat. Undangan disilakan duduk kembali. Bapak Gub dan Bapak Sekda masih berada di panggung. Terima kasih Bapak Gubernur dan Bapak Sekda. Bapak masih berada di panggung. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Kepala Balitbangda Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat dan Sekda Provinsi Papua Barat. Cenderamata berupa cover majalah
Kaswari Inovasi. Selanjutnya Bapak Sekda. Ambil. Dek. Silakan. Mari kita berikan aplaus. Cenderawata berupa cover majalah Kaswari Inovasi kepada Bapak Gubernur dan Bapak Sekda. Acara masih kami lanjutkan, Bapak Gub dan Bapak Sekda, Bapak Bangda masih berada di panggung. Selanjutnya adalah penyerahan penghargaan secara simbolis kepada penulis jurnal Eliezer Handjob sebesar Rp1 juta diberikan kepada perwakilan, dalam hal ini Bapak Dr. Joni Marwan, dan bantuan kepada wirausaha muda Papua Barat sebesar Rp10 juta kepada Simon Tabuni oleh Gubernur Papua Barat. Kemudian penyerahan sertifikat dan insentif kepada Mitra Bestari Jurnal Eliezer Handjob yang diwakili oleh Ibu Dr. Ludia Wambrau dan editor majalah Kaswari Inovasi yaitu Bapak Dr. Yance De Freites oleh Bapak Sekda. Kami persilakan untuk penghargaan kepada Bapak Dr. Joni dan Bapak Simon oleh Bapak Gubernur Papua Barat. Mari kita beri aplaus. Pemberian penghargaan ini memberikan motivasi tentunya kepada kita semua. Terima kasih. Mari kita beraplaus lagi. Iya. Kemudian kepada Ibu Ludia dan Bapak Yance oleh Bapak Sekda disilakan. Iya. Ibu Dr. Ludia Wambrau dari Mitra Bestari, Jurnal Eliezer Handjob. Sedangkan majalah Kaswari, editor adalah Bapak Dr. Yance De Freites. Iya. Iya, mungkin Bapak bergeser ke tengah untuk pengambilan gambar. Iya. Balik Bangda telah bermitra. Kenapa kita tidak bisa bermitra? Marilah kita bangun Papua Barat ini. Mulai dari kita sendiri. Jangan menunggu kapan lagi. Yang penting membangun dengan hati. Mempersatukan dengan kasih. Pasti akan maju. Papua Barat aman, sejahtera dan bermartabat. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu disilakan kembali kecuali Bapak Gubernur yang terhormat dimohon berkenan sekaligus memberikan sambutan.
Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus kepada Bapak Gubernur Papua Barat. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang sampaikan tadi memberikan inovasi kepada kita semua, tanpa terkecuali khususnya ada di Provinsi Papua Barat. Di penghujung acara peluncuran ini, satukan pikiran dengan doa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta A. Rumaropen, STA MIS. Kepada Bapak Pendeta, dipersilakan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan menyampaikan doa menurut iman kepercayaan saya Kristen Protestan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang lainnya, hendaklah menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyapa Dikau karena pertolongan-Mu, tuntunan-Mu, dan kasih-Mu yang terus Engkau berlakukan, Engkau nyatakan dalam hari-hari kehidupan kami. Hidup adalah sebuah kesempatan dan kami diberikan waktu untuk berkarya. Dan karya-karya kami persembahkan ketika masih ada waktu untuk kami melakukan itu. Oleh karena itu hari ini kami boleh menyaksikan bersama-sama segala karya anak bangsa yang Tuhan boleh beri kesempatan untuk melakukan itu. Biarlah semua karya-karya yang kami persembahkan ini bermuara kepada rakyat yang akan menikmati segala sesuatu yang kami rancang, yang kami kerjakan, dan biarlah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan sebab Engkau menghadirkan kami untuk memberikan sesuatu yang berdampak terhadap rakyat. Dan kami sudah memulai, dan kami akan meneruskan itu. Ketika tanggung jawab ini Tuhan emban, Tuhan berikan untuk kami lakukan. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri ini. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, tapi juga para pimpinan OPD, para asisten, bahkan kami semua yang boleh Tuhan berikan waktu, kesempatan yang penting dalam hidup kami. Oleh karena itu kami hari ini ada di sini dalam rangka peluncuran majalah Kasuari Inovasi, jurnal ilmiah pembangunan berkelanjutan, tapi juga inovasi-inovasi lainnya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan dan kasih-Mu yang terus menolong dan menuntun kami. Kami berdoa untuk Balik Bangda Provinsi Papua Barat, para peneliti, mereka yang turut terlibat dalam pengembangan, tapi juga penelitian dalam rangka upaya untuk meningkatkan segala hal yang menjadi bahagian dalam kemajuan Provinsi Papua Barat ini, kami bawa dan menyerahkan kepadamu. Sebagai tanda ungkapan syukur yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami, kami juga akan ada dalam jamuan kasih. Sebelum kami menikmati berkat-berkat Tuhan, makan dan minum yang telah dipersiapkan, kami juga bermohon Tuhan, Engkau menjamah dan memberkati. Agar makan dan minum ini memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kesehatan, tapi juga yang penting bagi kami hari ini adalah kebersamaan di dalam kesukacitaan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih, rahmat, dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kasih-Mu. Syukur bagi-Mu ya Tuhan,
Kau berikan negeri ini bagi kami. Beri kami rajin dan setia sampaikan maksud-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta sudah memimpin kita dengan doa. Semoga doa yang kita panjatkan bersama pada malam hari ini, Tuhan senantiasa memberikan jalan kepada kita sesuai dengan permohonan kita. Bapak Ibu, dengan demikian maka acara peluncuran majalah Kasuari Inovasi, Jurnal Ilmiah Iyasir Hanjob dan inovasi lainnya oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan Provinsi Papua Barat selesai. Marilah kita memperkaya majalah Kasuari Inovasi dengan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta serta mitra. Dan marilah para penulis dan para peneliti ilmuwan, marilah kita perkaya jurnal ilmiah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu sudah disediakan produk ya sebagai destinasi yang akan kita kunjungi bersama. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami persilakan Bapak-bapak yang berada di meja bulat VIP dapat menyaksikan atau mengunjungi langsung. Dan di dalam body bag ini ada isi semua produk mitra yang tadi ditayangkan. Silakan bisa dibawakan. Dan untuk mengunjungi destinasi stand, kami persilakan Bapak Gubernur, Bapak Sekda, dan tamu VIP. Bapak Ibu yang lainnya silakan menyesuaikan. Ya, setelah Bapak Gubernur meninjau, silakan kembali ke meja bulat. Hidangan makan malam akan dilayani oleh pramusaji dari hotel. Silakan Bapak Ibu di meja undangan lainnya, silakan bisa ikut bergabung mengunjungi stand atau langsung menikmati makan malam. Ada dua posisi hidangan makan malam. Mungkin yang sejajar dengan pintu masuk yang ada meja bulat di tengah, tinggal pilih. Mau yang di depan, mau pintu masuk sebelah kanan atau di lorong yang sudah disediakan. Silakan Bapak Ibu, hidangannya sudah disiapkan. Silakan yang menghibur kita, oh Bayu, silakan bisa menghibur kita. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Salam sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, perilaku bersih dan sehat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona. Musik. Yamambe mansinam swaniwan
I can say. You know I have to think that someone could have hurt someone like